Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, pernikahan adalah acara sakral yang perlu dipersiapkan dengan matang. Selain mempersiapkan upacara dan pesta, vaksinasi menjadi persiapan pernikahan yang tak kalah penting. Nah, yuk kita bahas tentang vaksinasi sebelum menikah atau vaksinasi pranikah bersama saya. Bunda, selain serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum menikah atau disebut dengan premarital check up, ya, Bunda dan pasangan itu dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi pranikah. Nah, vaksinasi ini efektif mencegah penularan penyakit yang serius, terutama yang resikonya meningkat setelah menikah. Nah, perlindungan ini mencangkup kesehatan calon mempelai wanita beserta janin yang akan dikandungnya kelak. Ada 5 jenis vaksin yang dianjurkan diketahui atau diberikan ketika pranikah. Yang pertama adalah vaksin TT atau vaksin DPT. Nah, ya, vaksin TT atau tetanus toxoid itu gunanya untuk mencegah penyakit tetanus yang dianjurkan bagi wanita sebelum menikah, terutama bila Bunda belum memperoleh vaksin DPT dosis lengkap sebanyak 5 kali ketika masih anak-anak atau masih pubertas. Nah, vaksin DPT atau disingkat dengan difteri, pertusis, dan tetanus adalah termasuk dalam imunisasi dasar pada bayi dan anak-anak yang bertujuan mencegah 3 penyakit, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Pemerintah Indonesia menganjurkan imunisasi sebelum menikah ini untuk mencegah penyakit tetanus baik pada ibu hamil dan janinnya. Nah, vaksin TT ini dosis pertama TT1 itu diberikan minimal 2 minggu sebelum menikah. Ya, ini bertujuan agar antibodi sudah terbentuk bila Bunda akan merencanakan kehamilan. Nah, untuk dosis vaksin kedua dan ketiga, TT2 dan TT3 dan seterusnya, itu bisa Bunda berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jadwal pemberian yang tepat. Atau pada puskesmas biasanya diberikan vaksinasi pada usia kehamilan Bunda pada usia kehamilan 5 bulan. Nah, yang TT kedua yaitu pada usia kehamilan 7 bulan. Nah, jadi lebih baik setelah mendapatkan suntikan vaksinasi TT yang pertama pranikah, selanjutnya Bunda bisa konsultasi dengan dokter atau kepala puskesmas, tenaga kesehatan di puskesmas di mana Bunda tinggal. Vaksinasi kedua yang Bunda harus tahu adalah misalnya vaksin MMR, vaksin untuk mumps, campak, gondongan, dan rubella. Melakukan vaksin MMR sebelum menikah dianjurkan karena dapat membantu mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella. Nah, hal ini penting terutama bagi Bunda yang ingin segera memiliki momongan. Nah, bila salah satu penyakit tersebut terjadi pada
Bunda ketika hamil, nah ini bisa berisiko mengalami keguguran atau cacat lahir pada bayi. Nah, vaksin ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil karena mungkin berbahaya bagi janinnya. Jadi diberikan sebelum Bunda ingin mempunyai momongan, ya. Jadi waktu terbaik vaksinasi MMR ini adalah sebelum ya merencanakan kehamilan. Setelah divaksin, nah Bunda dan pasangan juga perlu mencegah kehamilan selama beberapa bulan, misalnya 3 bulan supaya lebih aman dari efek vaksinasi yang diberikan sebelum terjadi kehamilan. Yang ketiga adalah HPV, Human Papilloma Virus. Nah, virus HPV ini dapat menyebabkan sejumlah penyakit termasuk kanker serviks, ya. Penularan virus ini adalah lewat kontak langsung dan hubungan seksual. Nah, oleh karena itu ya, vaksin HPV idealnya diberikan kepada wanita yang belum berhubungan intim atau sebelum menikah. Nah, pemberian vaksin setelah seseorang terinfeksi virus dinilai kurang efektif. Nah, pria juga dianjurkan melakukan vaksinasi ini untuk mencegah tertular virus dari pasangannya. Yang berikutnya adalah cacar air atau varicella. Nah, terkena cacar air saat hamil ini bisa meningkatkan resiko janin mengalami cacat, ya. Meski begitu, vaksinasi cacar air setelah hamil ya tidak disarankan, ya. Bunda dianjurkan untuk melakukan vaksinasi ini sebelum menikah. Nah, vaksin ini juga lebih diutamakan bila pada usia di bawah 30 tahun dan belum pernah menderita kena cacar air. Nah, bila ragu dengan vaksinasi yang Bunda pernah lakukan ya, vaksin cacar ini boleh diberikan kembali. Yang kelima adalah vaksinasi hepatitis B. Nah, vaksinasi hepatitis B ini masuk dalam imunisasi dasar pada bayi baru lahir ya, hingga usia 5 tahun. Nah, tapi ini disarankan melakukan vaksinasi B ini sebelum menikah ya. Karena vaksinasi ini perlu dilakukan, hepatitis B ini bisa menyebar lewat hubungan intim ya. Dan pemakaian barang-barang pribadi bersama ketika berada dalam suatu kondisi satu rumah ya, seperti sikat gigi dan pisau cukur. Tak hanya itu ya, hepatitis B ini juga ditularkan dari ibu ke bayi pada waktu proses persalinan. Nah, jadi vaksinasi ini sebaiknya menjadi salah satu persiapan pernikahan yang dilakukan para calon pengantin. Dengan begitu, Bunda dan pasangan bisa senantiasa sehat dan dapat menjalani masa pernikahan lebih aman serta nyaman. Nah, ya, demikianlah Bunda info tentang vaksinasi pranikah. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.